Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan keberkahan, kemudahan, kesehatan serta keselamatan ya teman-teman. Terima kasih untuk semua dukungannya dan terima kasih untuk yang sudah men-subscribe video-video saya. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Maka sehat nih kayaknya pada. Terima kasih ya untuk semuanya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini, baik mistis ataupun nyata. Mungkin ada sebagian orang yang tidak ibarat kata itu tidak percaya akan hal-hal gaib teman-teman. Akan tetapi hal-hal gaib itu memang ada dan terjadi, apalagi terjadi pada saya yang saya alami, hingga saya membutuhkan sebuah proses di mana saya lama, nggak cukup setahun 2 tahun itu saya berproses untuk bisa beradaptasi dan menyatu dengan mereka teman-teman. Jadi tidak mudah dan tidak segampang perkataan orang. Mungkin ada orang yang tidak percaya karena mereka belum pernah mengalaminya, jadi hal itu wajar. Beda pendapat itu wajar, dan yang jelas semua itu tergantung kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Seperti halnya waktu saya bawa oleh Ki Tunggul Wulung di Gunung Lawu. Pertama kali saya dibawa ke Tunggul Wulung, terus masuk ke gerbang, terus masuk ke pasar setan, di mana di pasar setan itu ada bermacam-macam orang yang berjualan. Ini kali ini saya akan menceritakan kondisi dan seperti apa pasar setan itu, isinya itu seperti apa ya teman-teman. Jadi di pasar setan Gunung Lawu itu sama bangunannya itu kayak rumah-rumah Jawa zaman dahulu teman-teman, rumah Jawa. Dan anehnya di dalam pasar itu tidak ada anak kecilnya, jadi orang dewasa sampai ke usia tua gitu loh teman-teman. Terus di pasar setan sendiri itu juga dijual berbagai macam jualan dan di berbagai macam barang. Jadi tidak hanya ada 1-2 barang, tetapi banyak. Dan kita kalau masuk ke pasar setan ini seperti yang saya alami ya teman-teman. Jadi kalau kita itu masuk ke pasar setan itu bawaannya itu kita tuh hanya lapar dan tidak merasa kenyang. Jadi kita makan, terus apapun kita makan, jadi tidak berasa kenyang teman-teman. Lalu saya digandeng sama Ki Tunggul Wulung ini. Pasti kan saya pernah bercerita bahwasanya ada sebuah pedang gitu kan. Nah, pedang itu waktu Putra masih kecil, itu pedang itu posisi ada di bentuk pedang itu ada di sini, keningnya pas lurus ini ada pedangnya. Jadi persis banget ada garis lurus, jadi agak menonjol gitu, persis sebuah pedang itu kan, seperti itu. Nah, saya sendiri kadang berpikir begini teman-teman, maunya saya jangan sampai anak saya mengalami hal yang seperti saya alami, karena nggak enak. Hidup di dua alam itu nggak enak teman-teman, nggak enak. Hingga saya pernah masuk ke sebuah tempat di Gunung Lawu itu, dimana di situ adanya namanya itu sendang kuning teman-teman.
Sendang Kuning itu adalah tempat dihukumnya orang-orang atau koren-koren yang melakukan kesalahan di Gunung Lawu ataupun mencari pesugihan di Gunung Lawu, teman-teman. Jadi adanya di Sendang Kuning itu, dan gerbangnya itu berupa yang namanya Gerboyo, itu gerbang dari kerajaannya Gunung Lawu, teman-teman. Jadi di Sendang Kuning ini kalau dilihat itu memang seperti tempat rumah tawanan, teman-teman, rumah tawanan. Di sini juga saya ketemu dengan Mas Afi, terus ketemu Mas Afi itu di situ sedang dihukum kan, seperti itu. Terus dan yang lebih jelas lagi bahwasanya di Sendang Kuning ini banyak sekali orang-orang yang dihukum, ada yang dijadikan kerbau, jadi manusia bertubuh kerbau, manusia berkepala kerbau, pokoknya manusia berkepala hewan dan binatang, seperti itu, teman-teman. Nah, di Sendang Kuning sendiri itu adalah tempat menggembala ternak. Jadi ternak di sana itu ternaknya itu kayak ya ternak biasa begitu, teman-teman, tapi kebanyakan ternaknya itu adalah ularnya itu pendek-pendek, teman-teman. Nah, ada saatnya waktu itu ketemu dengan almarhum Purwanto, yang baru saya ketahui sekarang namanya itu Purwanto. Tadi, teman-teman, dimana Mas Purwanto ini yang menemani Alfi. Jadi saya tahu Mas Purwanto ini sudah meninggal karena dari hawanya itu udah beda. Kalau Mas Purwanto, kalau Mas Alfi ini dideketin dia masih panas badannya. Nah, di situ saya melihat orang-orang yang mencari pesugihan, teman-teman. Jadi ada sebuah jembatan itu saya kira sebelum saya lewat itu juga jembatan, teman-teman, jembatan biasa seperti itu. Tetapi ketika saya naik ke atas mau pengen menyeberang itu kan tangan saya digandeng sama Kitunggul Wulung. Digandeng itu ada yang bilang tolong dok, gitu. Mereka itu minta tolong. Kan terus saya lihat ke bawah, itu ternyata itu adalah orang yang disusun berjajar. Orang itu jadi disusun berjajar menyerupai sebuah jembatan itu. Jadi yang saya yakin ini tadi manusia, teman-teman. Terus pada akhirnya setelah itu yang ini berkata begini, wes ora kena, Kitunggul Wulung ini berkata wes ora kena mbok tulungi kan. Sira ora kena awe pitulungan, kayak gitu. Nah, setelah itu saya berjalan lagi nih, teman-teman, berjalan lagi dari yang jembatan itu, berjalan di kanan kiri saya itu seperti pohon pisang. Kalau saya melihatnya seperti pohon pisang, tetapi pohon pisang itu ada anak kecil-kecil loh, teman-teman, ya umur 1-2 tahun itu loh. Kok jendali itu loh, jendal itu apa ya? Narik ya kalau bahasa Indonesianya itu. Narikin pohon pisang itu, teman-teman. Tapi setelah saya perhatikan lagi, bukan pohon pisang, ternyata itu adalah manusia. Jadi saya tanya sama Kitunggul Wulung itu sebenarnya apa, Ki? Itu adalah anak-anak yang dijadikan korban pesugihan oleh orang tuanya, maka di sini dia membalas gitu. Oh, seperti itu. Terus setelah itu yang Tunggul Wulung ini
mengajak saya lagi untuk berjalan lagi sampai di suatu tempat itu ada manusia itu yang berbadan kuda tapi berkepalanya manusia, teman-teman, berkepala manusia. Terus ada orang yang badannya itu manusia tapi kepalanya kerbau. Terus ada orang tanpa kepala seperti itu. Nah, terus setelah itu saya kan merasa takut. Saya nggak berani mandang itu, nggak berani, teman-teman. Tapi mereka itu seperti halnya minta tolong gitu, tolong kayak gitu. Terus kembali lagi Ki Tunggul-Wulung ini tidak mengizinkan saya untuk mengulurkan tangan, karena itu adalah karma yang harus mereka terima saat itu gitu, teman-teman. Karena di dunia mereka sudah hidup enak, maka di alamnya pun karena mereka sudah ibaratnya minta tolong, jadi harus dijadikan penghuni di situ gitu loh, teman-teman. Nah, terus pada akhirnya saya melakukan perjalanan lagi sama Ki Tunggul-Wulung ini. Saya diajak berjalan, ketemu satu sungai, teman-teman, ketemu satu sungai. Ketemu satu sungai itu sebenarnya sungai ini nggak begitu luas, nggak begitu lebar, ya sekitar 2 atau 3 meter sungainya, nggak terlalu lebar, tapi airnya tuh kenceng banget, teman-teman, kenceng kayak ya pokoknya kenceng banget lah. Terus setelah itu ini ada sebuah tangan tuh keluar dari air itu, teman-teman, keluar dari air itu. Ini sepanjang-panjang dan segede pisang tanduk itu loh, teman-teman, seperti pisang tanduk itu, tangannya segede-gede itu. Terus saya tanya sama Ki Tunggul, niki sinten, Mbah? Oh, kuwi bangsane gendruwo, bangsa jin prewangan sing duweni nafsu kuwi mung gendruwo, liyane ora duwe. Jadi kata Ki Tunggul-Wulung ini adalah gendruwo ini bisa menyaru manusia, bisa berubah seperti manusia, dan dia bisa nyampur dengan manusia karena gendruwo ini dia punya nafsu, teman-teman, punya nafsu. Kalau jin yang lain itu tidak, katanya seperti itu. Terus saya tanya, untuk membedakan gendruwo ini, misalnya kita ini berhadapan dengan gendruwo atau tidak, itu apa, Mbah? Lalu Ki Tunggul-Wulung ini berkata begini, nek sira pengen ngerti sejatine kuwi gendruwo apa ora, ngoten. Seperti itu. Jadi kalau gendruwo itu pasti ada ciri khasnya. Orang yang menyerupai gendruwo itu pasti ada ciri khasnya. Ini alisnya ini agak nyatu, teman-teman, agak nyatu. Terus ambekan ini menggeh kayak orang mendesah tuh, kayak gitu. Jadi itu pasti sudah pastikan itu gendruwo yang menyerupai manusia. Terus mbahnya juga ngomong lagi bahwasanya kalau gendruwo itu dia membone itu sebelum dia datang itu pasti ada suara kayak dikerutuki gitu loh, teman-teman. Apa Om? Kayak dikerutuki gitu loh. Jadi ngerutuki terus kayak digebir apa dikerutuk, itu berarti ada gendruwo yang nakal yang ingin mengganggu, seperti itu, teman-teman. Pada akhirnya saya sama Ki Tunggul-Wulung ini dibawa untuk saya mengikuti orang yang bawa obor. Usuku panggon muni gini, kowe ndang melu kae wong sing ngetut nggawa obor kae, tutko aja mbok lengak, aja nglengak memburi.
jangan nengok ke belakang katanya gitu. Terus setelah itu ya saya tidak menengok ke belakang sampai pada akhirnya saya baru sadar bahwasanya saya itu ditemukan di sebuah tenda. Di belakang tendanya orang-orang dari Gunung Pangrango gitu, teman-teman. Pangrango apa Pangrango saya nggak tahu. Pokoknya terima kasih untuk mas-mas yang telah menolong saya waktu itu. Mungkin tanpa kalian saya sudah tidak ada, dan mungkin tanpa kalian tidak ada cerita ini gitu. Demikian akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Mohon dimaafkan segala kekurangan karena saya tempatnya salah, karena saya manusia biasa. Jadi mohon dimaafkan jika ada kesalahan atau kurang berkenannya. Kita masih sama-sama belajar, mohon dikoreksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.